Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Komika Baru bersama Gokta Wijaya. Ini benar-benar suasana yang baru banget. Buset, Gue kira lu buset. pembukaannya kayak YouTube. What's up people in the world? Wait. Yo, apa kabar Wait. semua? Enggak ya? Waduh, tidak dong. Berarti lo Saya emang hanya YouTuber baru berarti lo. YouTuber baru kita. YouTuber YouTuber baru. baru yang Masih malu-malu. masih malu, masih belum punya skandal. Waduh. Waduh. Belum Ya, belum makan jembut belum. Merkolim. aduh, gokil emang tuh orang dah. Nah, jadi sebenarnya gini sih, gue bisa ngobrol sama, ya lu tahu sendiri lah nih gue lagi ngobrol sama siapa gitu buat ngikutin stand up. Enggak ada yang Siapa yang tahu. tidak tahu? Ya Enggak yang ada yang nggak tahu. ya minimal mantan BEM UIN lah, Enggak, gue bukan BEM UIN. Gue jurusan. mantan ketua BEM UIN maksud gue. Siapa tuh namanya tuh yang sering masuk TV tuh? Oh, ini Sultan Rifandi. Nah itu Sultan Rifandi. Sahabat. Humor anak-anak kampus gue tuh bang, set ini. Gokil. Banyak fans tuh di cewek-cewek kampus gue tuh. Aduh, aku pengen dipolitikin. Iyalah. Aduh. Pengen deh ngerasain birokrasinya. Iya, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan saat ini bisa dibilang gue lagi sama dengan sahabatnya Zawin, bisa dibilang. Lebih ke babu. Lebih ke kacung. Budak. Slavery. Yang baru aja kelar operasi tulang. Tapi lancar ya bang operasi? Alhamdulillah. Dokter tuh sampai bilang, ini 5% sampai 8% bisa memutuskan syaraf. Wah Allah. Ya Allah. Masih sayang. Tuhan masih sayang dengan anak kampus UIN. Berarti salah satu operasi lancar, kampusnya harus Islam berarti bang ya? Enggak juga dong. Kan ada orang Kristen yang lancar operasinya. Jangan gitu dong. Lo sembarangan lo. Kayaknya kita nggak bahas ke sana-sana deh, bahasnya ke Islam doang deh. Ya udah boleh. Ya, jadi hari ini gue pengen ngomongin soal salah satu fenomena yang sebetulnya sudah cukup lama sih fenomenanya, cuman mungkin bisa Apaan dibilang fenomena dong, fenomena bencana. dong karena kan gini bang, karena kan dunia stand up comedy ini kan merambah kampus-kampus ini kan, setahu gue kan baru 2 ya, stand up UIN sama stand up UNJ gitu. Oh iya. Dan tadi sebelum kita mulai maksudnya kan lu sempat notice itu stand up UI. Bahkan gue sendiri masih asing sih kedengarannya buat gue pribadi ya. Nah menurut lo kenapa sekelas stand up komunitas yang ada di kampus itu tiba-tiba bisa hilang aja gitu? Apakah memang karena masalah ketersinggungan kah? Atau karena masalah aktivasi anak-anak komunitasnya bagaimana tuh? Karena gini loh, jadi kan kalau menurut gua kayak misalkan stand up UIN ini regenerasinya nih sedang mandek. Sedang mandek karena apa? Karena kebebasan mereka atau apa ya? Lebih tepatnya cara mereka mencari komedi itu masih sulit. Kadang nggak semua orang bisa kita kasih tahu terus bisa jadi lucu, susah. Tapi kalau misalkan ada komika yang udah lucu, kita kasih tahu tentang pemahaman stand komedi, mungkin lebih masuk. Makanya berat untuk bikin komunitas di kampus. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya kampus itu sangat amat nikmat untuk komik. Kalau lu harus sadari ya, bahwa di kampus itu kan heterogen. Ada komunitas, ada UMKM apa? UKM. Iya, ada UKM, terus juga ada organisasi ekstra. Di situ kan banyak wadah gitu. Nah, apa ya? Orang tuh tidak melihat itu. Kayak gua tuh ngerasa berkembang itu di stand up UIN, bukan di stand up Tangsel. Stand up Tangsel tuh komunitas rumah lah jatuhnya. Tempat gue nongkrong. Tapi tempat gue belajar di stand up UIN. Karena apa? Karena wadah untuk belajar atau open mic itu bukan di kafe, bro. Tapi bisa langsung masuk kelas, ada seminar gue langsung tunjuk, coba sih kasih 5 menit kosong buat gue untuk menghibur. Dan di situ tuh gue berkembang terus. Jadilah gue yang sebebas mungkin di panggung ya, karena gue sudah ditempa, sudah belajar di berbagai macam acara di kampus.
Tidak dibayar, nasi kotak saja. Dan bahkan sampai panitianya bilang, aduh nggak bisa nih. Oh ya udah nggak apa-apa. Gitu. Iya. Nah, terus Malah kalau boleh tahu Bang, banyak orang yang ini sih, banyak orang yang underestimate, tapi no problem. iya. Memang kalau dikatakan underestimate wajar sih karena kan memang Lu lingkupnya kan belum mungkin siapa-siapa. terlalu kecil, belum siapa-siapa gitu Betul. istilahnya kan. Bahkan gua secara pribadi kan gua kuliah di Al Azhar ya, bahkan gua pribadi, gua sendiri pun sebenarnya pengen ada komunitas stand up gitu di kampus gua sendiri gitu. Nah, kalau boleh tahu Bang, sebenarnya stand up UIN tuh kebentuknya tuh kapan sih? Terus foundernya tuh siapa aja? Kebetulan apakah lu termasuk salah satunya gitu? Gue bukan founder ya, gue lebih tepatnya anak kesayangan founder lah, gitu gimana ya? Jadi sebetulnya yang founder itu Iem Renzia, Suci 3. Iem Renzia, terus bareng ada Kemal Givari, dia co-founder lah, maksudnya dia yang nerusin. Nah baru ada Zawin, terus ada Zawin itu tuh kayak mesin lah. Kan di satu komunitas tuh ada yang kepala, ada yang sekretaris dan lain-lain, terus ada mesinnya tuh. Yang lucu banget, nah Zawin tuh. Nah angkatan itu ada 4 lah. Nah kenapa stand up UIN itu sangat kuat di UIN? Jadi gini, jadi di UIN itu punya organisasi ekstra yang gede-gede. Ada HMI, PMII, IMM, ada ya itu tiga itu udah yang kenceng ya. Yang lainnya kan kayak mengisi kekosongan lah, biar nggak kosong-kosong banget. Alhamdulillah. Jadi 4 orang yang ada di komunitas waktu itu, 4 orang itu adalah orang yang sangat dihormati di organisasi tersebut. Makanya stand up UIN ini sangat disegani di kampus kami. Kayak HMI itu ada Bedengdang. Walaupun lo nggak kenal, dia komik juga, belum masuk TV, tapi dia sangat disegani di HMI. Ada Kemal Givari, dia senior PMII. Terus Zawinur Ikram, dia senior besar Muhammadiyah, IMM. Dan Iem Renzia itu ya abu-abu. Dan ternyata Iem Renzia itu juga dihormati berbagai macam UKM musik, UKM seni. Ternyata Iem Renzia juga turut ikut andil sehingga komunitas kami disegani. Nah, pertanyaan adalah gimana sih cara komunitas itu bisa seperti stand up UIN misalkan? Ya coba gimana caranya agar stand up komunitas lo itu disegani. Lo tuh harus tarik orang-orang penting yang ada di suatu organisasi sehingga orang lebih tertarik untuk melihat stand up lu karena ada seseorang gitulah, intinya gitu. Jadi nggak ada yang ganggu gugat. Soalnya kesini-sini, nah yang tadi gue bilang, di stand up UIN tuh regenerasinya turun karena banyak komik-komik dari kami bukan siapa-siapa, lebih ke mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Jadi nggak ada yang disegani gitu. Kalau gue tuh disegani karena gue BEM jurusan, dan gue tuh orangnya terlalu pede orangnya. Jadi kemana-mana, kayak misalkan ada orang nongkrong acara kampus, gue bilang, gue stand up lucu nih, sumpah nih, gue tuh sepede itu Pak. Kayak di kafe, orang lagi makan-makan, langsung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gue mau stand up. Itu di kantin. Yeah. Gue tuh segila itu. Karena gue happy membuat orang ketawa. Emang dari tahun berapa Bang, kalau boleh tahu? Gue tuh di komunitas stand up UIN dari 2015 awal. Oke. April, Mei lah. Dan itu gue pede, gue teriak. Terus sampai gue pernah stand up, MC-nya bilang gini, ya walaupun dia orang tidak kita begitu kenal, nanti kalau kurang lucu ketawa aja ya, gue digituin. Senyumin aja. Yeah. Hari itu gue pecah total sampai orang nangis-nangis ketawa. Terus gue bilang, jangan dibiasain ya kalau kalau lu belum kenal banget nggak usah underestimate lah gituin. Belum kicep MC-nya. Gokil. Tapi gue stand up dulu. Gue nggak maki-maki MC-nya. Yeah. Karena MC-nya senior gue. Orang berani gue. Ya kalau tahu-tahu disidang kan repot juga Bapak ya. Makanya. Tapi gitu. Tapi kan kampus junioritas kan, bukan senioritas. Aduh. Iya kan, juniornya kalau ada acara kan juniornya yang bang, ini minta bang, minta duit, dipalakin junior. Paling gitu.
birokrasi komunitas itu yang penting lu disegani, yang kedua lu pede aja, anggap bahwa emang kampus lu adalah kampus lu, jangan malu gitu. Jangan malu unjuk gigi bahwa lu tuh adalah orang yang lucu. Nah, gimana caranya? Nah, gue tuh berdua tuh di komunitas tuh stand up win. Ada gue, ada Bahrul. Gue sama Bahrul itu kayak Naruto sama Sasuke tuh. Dulu-duluan lah ribut kayak Sanji sama Zoro lah. Pokoknya kuat-kuatan, nyari-nyari atensi paling gede. Nah, kayak gitu. Tapi bang, harus ada orang yang mau kejar-kejaran kalau mau gede komunitas begitu intinya. Nah, bicara soal pengen gede komunitasnya kan, tapi kan kembali lagi ke ini bang, bisa kadang kan untuk kampus yang benar-benar masih nol banget nih, ya contoh lah kayak kampus gua gitu kan, kampus gua role modelnya siapa sih? Paling Alif, ya kan? Paling Alif juga gede di luar kan? Iya, itu pun Alif juga gede di luar gitu, meskipun enggak juga sih, gede di keluarganya sih, emang udah gede kan dari awal. Oke, lanjut. Nah, makanya gue jadi pertanyaan itu adalah gimana caranya sebuah komunitas yang benar-benar masih baru tanpa ada orang yang punya nama ngerintisnya itu sih bang, mungkin jadi pertanyaan banyak orang gitu. Apalagi dengan halangan. Nah, itu gimana stand up UIN itu? Selain ngerekrut orang-orang yang punya pengaruh gitu. Oh enggak, maksudnya lebih tepatnya sih diajak ngobrol lah yang orang berpengaruh. Kita sebetulnya enggak ngajak, karena memang orang-orang yang penting ini yang pengen masuk komunitas, bukan kita ajak. Paham. Makanya kalau misalkan dibilang dari nol ya jalanin aja Pak. Iya sih, keren sih itu. Lu kalau mau metik buah kan lu nanam pohonnya dulu, gitulah intinya gitu loh. Pelan-pelan sih sebetulnya. Iya. Komunitas stand up UIN juga terlihat bahwa komunitas ini adalah komunitas yang keren. Itu udah lama, sampai 4 tahun baru kelihatan gitu. Sampai lu lulus mungkin. Lu semester berapa? Akhir gua. Iya kan? Sampai lu lulus mungkin lu baru metiknya, mungkin lu udah kerja gitu. Tapi tetap senior gua itu tidak lari, tidak meninggalkan kami. Pun gua juga lulus juga tetap gua ajak ngobrol dan apa gitu. Ya komunitas intinya lu cinta nongkrong sih sebetulnya. Gitu. Buat tongkrongan yang seru, pecinta stand up, terus buat nongkrong yang seru, udah itu komunitas udah pasti tebel dah, udah pasti hormat, respect gitu. Gokil. Ya. Gokil. Nah terus sih kita bahas ke yang lain nih bang. Jadi kan gue kan ikut workshop tipis-tipis respect dari Pecahkan lah, dari Comika kan. Nah kebetulan ini banyak banget nih pertanyaan titipan gitu. Sorry ya, pertanyaannya cuma dikit aja nih soal masalah soal stand up di komunitas kampus gitu. Nah jadi ini ada beberapa pertanyaan titipan dari teman-teman dari Pecahkan, workshop Pecahkan. Nih pertama dari lu nih bang. Ini contoh kasusnya, kalau lu tahu geprek, mungkin lu tahu kali ya kasusnya siapa ya? Geprek? Ayam geprek. Iya, nah itu lanjut. Hubungannya dengan itu. Karena gini, apakah materi stand up zaman sekarang tidak boleh menghina orang lain? Contoh pada materinya Bang Remin soal geprek dan janda. Janda apa? Ya, pokoknya gitulah bang. Itu dulu gimana tuh bang? Ya sebetulnya kan gue nggak tahu ya, gue ngutip dari Bang Panji bahwa stand up itu diambil dari stand out, stand up. Ketika lu memegang opini, lu mau bercerita sesuatu, ada hal yang lu resahkan. Kalau menurut gue stand up tuh seperti itu. Jadi kalau misalkan menyinggung ya pasti menyinggung. Karena ketika lu melihat sesuatu dan aneh, lah itu kan kita gatel ya, maksudnya daripada kita ngedumel, mending kasih tahu orang-orang ini lucu nih, aneh banget nih orang gitu. Jadi pasti tersinggung. Nah, cuman cara delivery-nya kayak gimana, manis atau tidak. Banyak loh orang yang memaki tanpa menggunakan kata makian, paham lah ya, sarkasme dan lain sebagainya. Ya, sarkas, satir gitu. Nah, terus yang kedua nih bang, ini mungkin menjadi pertanyaan banyak orang sih, termasuk gue gitu, karena kan gue tahu lo tuh di Suci 7 kebetulan. Nah, ini pertanyaannya adalah berapa lama waktu
seorang Jupri sejak mulai open mic pertama kali sampai masuk suci? Open mic pertama kali sampai nggak kira lo di suci. Akhir tahun 14, terus akhir tahun 2014, masuk suci 2017. Itu lo pecah pertamanya kapan, Bang? Apa pas lo open mic pertama langsung pecah bagaimana? Open mic pertama, kedua itu ngebom sampai teman gue yang ngajak bilang gue malu bawa Jupri. Terus sebulan lagi gue nggak mau open mic, gue belajar dulu. Jadi orang-orang kan belajar dulu baru open mic. Kalau gue open mic dulu baru belajar. Sampai teman gue bilang malu gue bawa Jupri gitu. Emang sengaja mungkin untuk menghancurkan hati gue kali ya. Tapi dari situ dia ngajarin gue gimana, nggak enak kan ngebom. Nah gini caranya, baru gue dikasih tahu setup punchline. Gila, cuman gue doang kali cuma open mic nggak tahu setup punchline. Gue baru belajar setup punchline, baru belajar gimana cara narik asumsi penonton dan dipatahkan dengan punchline gitu-gitu. Nah ibarat kata kalau misalkan Jup, sebetulnya lu berkembang dari kapan? Nah pertanyaannya kan sebetulnya kan orang yang memulai sesuatu itu kan ada yang dari 0, ada yang dari -1, ada yang -3, ada yang dari 3. Menurut gua tuh gift gitu, Pak. Gua tuh ngerasa bahwa gua tuh sudah lucu sebelum stand up. Karena apa? Karena gua tuh adalah orang yang suka cerita di kelas waktu SMA. Gua yang sering ngata-ngatain guru, gua yang sering ngatain orang gendut. Lu gatel nggak sih ngeliat cewek jelek, giginya ompong, lompat-lompat gitu? Maksud gua, dengan kondisi yang sangat amat kocak, harusnya lu insecure lah, lu duduk manis, lompat, terus nongkrongnya sama cewek cantik, maksud gue lu nggak nyetel anjing gitu. dan dia tuh pede sekali gitu. It's okay lah, kasihan insecure gitu. Mungkin gue bakal diserang sama feminis kali ya, bodo amat. Tapi intinya adalah gue tuh orang yang segatel itu melihat hal buruk. Dan tanpa gue sadari bahwa gue sudah memahami tentang premis sebelum gue stand up. Gue ngatain ada guru pendek banget gitu. Lu pernah punya sekolah, terus sekolah SMA kan jendelanya tinggi-tinggi kan? Iya. Nah kadang kita suka kaget tiba-tiba dia ada di sana. Biasa kan kalau guru lewat tuh kelihatan palanya. Dia kagak. Udah kayak Kuroko no Basket, tau gak lu? Nah kita gue tuh udah segatel itu, Pak, melihat hal aneh gitu. Gitulah makanya. Terus sampai ada guru bilang, cewek-cewek nih jangan gampang terayu sama cowok. Cowok kalau misalkan udah ngerayu sama cewek, cewek udah kayak kerupuk kena air gitu. Maksudnya lembek kan ya. Iya, lembek. Gue nyeletuknya kayak, itu mah seblak, Pak. Enak, Pak. Pakai sambal gitu-gitu lah. Gue ngelawak mulu lah pokoknya. Lagi ospek SMA juga, orang disuruh bawa nasi suci, lu bawa apa? Apa? Di SMA ospek bawa nasi suci, lu bawa apa? Kalau gue ini biskuit penyanyi dangdut. Hah? Biskuit penyanyi dangdut. Biskuit penyanyi dangdut itu lu bawa apa? Roma. Oh iya. Nah kalau gue disuruh bawa nasi suci. Nasi putih. Betul kan, lu putih. Iya. Gue bawa beras. Gue dikatain goblok kan. Anak-anak jangan ngikutin dia. Goblok, nasi suci itu nasi putih itu suci. Bro, nasi itu udah dimasak, ini belum dia apa-apain, ini lebih suci. Itu pecah tuh. Gitu-gitu. Bawa coklat Ratu Perak, gue bawa Silver Queen. Bawa ini gue coklat gopean. Ya, yakinkan saja ini Silver Queen gitu-gitu lah. Gue orangnya nggak betah gitu. Gue orangnya nggak betah. Lu bercandain gue bercandain balik gitu. Nah bicara suci nih, ini pas banget nih. Kalau udah masuk suci harus berapa kali wudunya? Sampah betul. Kalau udah masuk suci, wudunya itu harus 24. Waduh. Bagus.
Enggak sih. Kenapa jadi jokes SpongeBob, Pak? Mohon maaf. 38 dah. Ya jadi kalau udah masuk suci itu kan nggak harus suci-suci bersih banget dong. Halo. Jadi kalau udah masuk suci lebih tepatnya sih lebih kuat sehatnya sih, mental dan kesehatan, karena banyak orang yang mengikuti kompetisi nggak disuca itu sering sakit karena mikirin besok close mic. Beda nih, yang gue suka dari Ridwan Remin adalah besok gue harus tampil baik. Karena apa? Karena gue nggak tahu lagi, mungkin besok gue nggak dapat panggung sekeren ini gitu. Kadang sudut pandang orang tuh beda-beda kan. Kalau gue kan setiap malam sakit karena gue takut close mic. Iya. Ridwan Remin beda, makanya gue sangat hormat sama beliau karena dia selalu bilang, lu seneng nggak sih tiap minggu lu sun gitu, tiap minggu lu punya panggung. Karena ternyata Ridwan Remin memiliki cita-cita waktu awal masuk suci, awal masuk stand up, dia pengen banget naik sun dan gak dikasih-kasih. Gitu. Intinya sudut pandang yang baik akan membuat hidup lu lebih baik gitu lah. Ini baru buat gua sih ini. Jangan lagi berorientasi stand up buat cari duit. Tidak lagi. Udah, sebetulnya lebih ke happy sih. Kalau gue gitu bang, gue awalnya kayak gitu orientasi gue karena dia cuma gara-gara ngeliat Marcel Widianto sesat pikir gue. Orang tolol. Gue pengen diingetin sama Kang Isman loh. Kang Isman dari Beler. Kan gue pernah ngobrol sama mereka kan. Ya gue minta advice gitu. Ditegor. Ya balik lagi sih, orang tuh nggak mau miskin kan. Iya memang, tapi orang nggak mau miskin, orang nggak mau duitnya sedikit. Cuman balik lagi, kalau lu happy bikin orang ketawa, iya itu jalan stand up lu. Kalau lu happy ngobrol hadapan orang banyak, kalau lu orang narsis sekali, ya itu jalan stand up lu. Iya. Gitu. Gila sih. Cara lu nemuin punchline gimana bang? Ini baru lagi pertanyaannya nih. Cara lu nemuin punchline tuh. Nah, gue tuh kenapa gue nggak diajak pecahkan kali ya? Karena gue tuh nggak ngerti apa yang sudah gue lakukan. Paham nggak sih lu? Gue tidak menjelaskan apa yang sudah gue lakukan. Karena apa? Karena balik lagi, I think this is a gift from the God to me gitu. Lucu tuh kayak ya udah dikasih ke gue gitu. Untuk teori gue nggak tahu sama sekali. Sampai gue awal-awal stand up aja, gue tanya Zawin. Zawin, gue one win aja gue. Bang, ajarin ini dong bang, stand up gitu. Apa teori apa gitu. Gue digoblok-goblokin. Udah stand up aja yang lucu, gak kepake tuh teori gitu. Dan sekarang gue malah gue belajar setelah suci, Pak. Belajar setelah suci. Pokoknya belajar yang baik itu bukan soal teori. Belajar yang baik soal lu seberapa banyak lu nonton orang stand up. Kalau lu udah gumoh sama stand up atau lu ngerasa kayak anjing triknya gampang banget nih, udah lu pindah ke stand up luar negeri. Karena beda-beda, jenis punchline beda-beda, cara menemukannya beda-beda, sudut pandangnya beda-beda. Dulu tuh gue orangnya gatel untuk dapat punchline di 5 detik, untuk dapat punchline di 20 detik. Gue nggak nyaman kalau ngobrol panjang kalau nggak ada punchline-nya. Sekarang gue beda, sekarang gue ngobrol panjang, baru punchline semua nu. Begitu. Kalau dulu kan yang ya materi-materi sampah kayak gue masuk UIN, gue suka sama coba pakai kerudungan doang tapi nggak pakai apa-apa gitu. Enggak, maksudnya kerudungan doang tapi nggak pakai rumbai-rumbai. Jangan mikir yang ada pentilnya ya. Gitu. Yang gue membekas dari materi di Suci 7 itu seingat gue tuh ini loh yang lu anak terakhir tapi dibabuin sama kakak-kakak lu mulut. Iya, dan itu kan fakta. Iya, itu kacau sih itu. Kalau mungkin ini, mungkin senjata andalan gue adalah cerita yang gue hiperbola. Semuanya kayak tukang tahu bulat yang penggorengannya gede. Ternyata dia gorengnya di dalam penggorengan saking gedenya. Ya kan dia goreng ke belakang kan.
Ternyata di dalam. Bukannya kepanasan malah ngeluh dia. Aduh, gerah ya, lo keluar dari penggorengan dong. Jangan ngeluh gerah gitu. Paling senjata gue itu kali, Pak. Karena gue kalau dilihat lagi adalah gue orang yang berakting di panggung gitu. Ya intinya gue menggambarkan suatu peristiwa dengan cara gue act out dan dengan cara gue delivery gitu. Bicara mungkin itu. Bicara acting, lu kan ada di film mana tuh yang tadi sempat share di Instastory lu? Bisa lah promo kecil-kecilan. Waduh, ya buat teman-teman jangan lupa nonton 1 Amin 2 Iman. Mantap sekali. Ada gue di situ sebagai peran pembantu utama. Waduh. Pembantu bagus. Iya kan, ada peran utama, ada peran antagonis, gitu. Ada peran pembantu, jadi kayak pendampingnya peran utama gitu. Oke. Tonton 1 Amin 2 Iman di WTV gratis. Sikat tuh 1 Amin 2 Iman tuh. Sikat, bro. Bang, lu sama kan nanti ada filmnya Bang Panji Mendarat Darurat. Itu udah lu juga itu? Porsi gue banyak. Mantap. Pasti nonton tuh mah. Nah, tadi kan lu bilang kayak apa namanya? Lu tuh lucu karena Tuhan ngasih lu kelucuan gitu, udah bakat lah ibaratnya. Ya. Nah, lu pasti butuh kombut gak sih, Bang? Meskipun lu udah punya bakat kayak gitu. Gua tuh semua orang kayaknya butuh kombut deh. Karena lucu tanpa sudut pandang yang baik itu nggak bagus. Kayak misalkan delivery baik, setup baik, punchline nggak kena. Mungkin setupnya salah. Nah kadang-kadang orang yang lucu pun butuh gitu. Tapi baik lagi gue tuh jarang kombut lah intinya. Gue tuh kombut ketika gue open mic, kombut sama diri sendiri. Soalnya kan nggak tahu kenapa gue tuh setiap open mic pasti beda-beda tuh bahasanya, merubah sendiri sehingga pas sudah kelar open mic 3 atau 4 kali gue bawain kayak ini bagusnya begini nih, ini bagusnya begini nih, terus udah jadi gitu. Soalnya gue nggak tahu kenapa banyak teman-teman yang kombutin gue dan nggak masuk. Ya itu lagi lah. Okay. Intinya gue butuh kombut tapi gue belum ketemu seseorang yang bisa kombutin gue belum ketemu. Sekelas Zawin sekalipun. Karena kan lu kan dekat banget sama Bang Zawin tuh. Nggak pernah. Malah Zawin kombut sama gue. Karena kenapa? Karena gue orangnya juga pemalu juga. Gue tuh malu untuk bicara face to face sama orang terhadap materi gue. Gue lebih enak open mic nih, gue open mic ini gitu. Mungkin karena itu kali. Oke sih. Terus Bang, ini betul lu slow kan? Nggak ada waktu lain kan? Nggak ada. Oke, lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara memperluas perspektif dalam memandang suatu hal atau fenomena? Gimana? Baca berita, baca buku, nongkrong penting sekali. Karena kadang hampir setengah dari materi gue hasil nongkrong gitu, ngobrol ngalor ngidul. Tapi jangan ngobrol sama temen yang mabuk. Kadang tolol. Makanya gue seneng ngajak orang ngopi itu gara-gara kadang-kadang kan apa yang kita lihat tuh apa yang orang lain lihat tuh kita tidak melihatnya. Sehingga kita butuh penglihatan itu untuk membangun materi kita agar lebih baik. Maka dari itu kita butuh nongkrong. Nah, gue selalu bilangin ke teman-teman, anak komunitas, lo kalau memang mau lucu ya nongkrong terus gitu. Nanti solid kok lama-kelamaan. Kalau sorry Bang, kan gua kan jarang nongkrong ya. Mungkin gak cuma gua, banyak gitu. Komik introvert gitu. Itu cara naikin sense humornya gimana Bang? Bahkan kalau nggak punya bakat nonton ya? Sebanyak-banyaknya. Kayaknya ya. Oh iya, baik lagi, gue tuh nggak bisa memberitahu hal yang bisa mengembangkan seseorang. Jadi kayak introvert gue kurang tahu, tapi kalau misalkan orang-orang yang setipe gue, kudu nongkrong, kudu baca buku, kudu nonton. Nggak tahu Indra Firmawan mungkin tahu, mungkin akan dijelaskan oleh Indra Firmawan kalau lo dapat kesempatan ya. Semoga gue sih berharap gitu ya, karena sebetulnya gini sih Bang, podcast Komika Baru tuh
tepatnya adalah sebuah podcast di mana ya gue bukan cuma ngobrol sama uh, komika yang udah punya nama kayak lu atau kayak Kang Isman atau Bang Duto Triaji dan lain, tapi juga ada komik-komik yang baru baru mau masuk ke stand up, ada masih belajar juga gitu sih tujuan dari adanya Ya podcast buat ini ya. teman-teman yang pengen banget ikut komunitas, udahlah nggak usah ngapain sih lu ngambil tapak gua aja, jauh. Lapangan pekerja kayak semakin sempit ya semenjak pandemi ya. Tapi enggak lah, gue ngerasa bahwa udah gue punya ruang spesial untuk dunia stand up, jadi selamat syah. Tapi ini Apa tuh? kok ada komika yang memang baru 6 bulan open mic terus masuk suci juga ada. Ada yang setahun masuk suci. Ada yang 3 bulan sudah masuk suca, iseng-iseng masuk suca, juara. Ada Arafa Rianti. Wow. Ya, Arafa tuh gift dari Tuhan. Terus juga Romi Hakim tuh baru open mic baru 6 bulan masuk suci. Ngalahin Arya lagi. Arya tuh keluar di 2 minggu. Dia minggu ketiga. Keren lah. Maksudnya bukan gue ngerasa tinggi, tapi dia tuh udah baru mulai saja sudah masuk suci, itu gue hormat banget gitu. Dan gitu. Nah, terus sebelum kerja di Alfamart, waduh, Bang Jupri udah sering open mic belum? Ya itu tadi, siapa sih? Itu jauh sekali, jauh banget. Nih gue mulai ngebanyol tuh SMA, karena SMP tuh gue introvert. Gue pergi ke SMA itu guna dapet teman. Jadi teman gue kan jelek, borokan gitu, hitam dekil parah lah gue. Wah parah, alien dah bentukannya gue. Nah, Nah terus temen gue bilang, Jup, lu kalau misalkan emang mau punya teman banyak nantinya di SMA, gue kasih tahu ada 3 hal yang bikin orang mau temenan sama lu tuh: lu ganteng, kaya, lucu. Ganteng sudah pasti tidak, kaya sudah pasti tidak karena bapak saya kuli bangunan. Yang ketiga doang tuh lucu. Nah baru gue berusaha keras untuk melucu. Itu di temen gue tuh yang nyuruh gue bawa beras kalau disuruh bawa nasi suci. Dia tuh ibarat kata yang ngombutin gue lah. Nah baru gue mulai ngebanyol terus gue berkembang kan. Dulu tuh di kelas gue cuman pas gue nyeletuk tuh gitu. Minggu-minggu awal ngebom, mungkin open mic ngebom. Nah minggu akhir sampai gue kelas 3 gue lucu banget tuh. Nah habis itu gue mau daftar di Monbu Show, Dubes Jepang kan. Gue pengen buat kuliah ke Jepang, nggak dapet. Yaudah gue nunggu tahun depan gue kerja di Alfa. Nah itu tuh tadi kerja di Alfa setahun. Nah gue sekalian tuh gue SBMPTN, ngejar ITB, ngejar UIN sama Dubes Jepang. Nggak dapet tuh Dubes Jepang sama ITB, makanya masuk UIN. Udah alhamdulillah. Gue malah baru tahu lo kerja di Alfamart, jadi berarti cukup radikal lama lu ya rupanya ya. Terima kasih banyak. Nah baru setahun gue kuliah baru gue mulai open mic. Jadi ibarat kata gue belajar sebelum open mic tuh jauh sekali. Dengan nyeletuk gue, dengan cerita gue gitu. Begitulah pokoknya. Oke sih. Kalau ngebom pas stand up, apa yang sudah dilakukan? Apakah kalau ngebom pas stand up kita sudah dibilang sebagai teroris? Karena ngebom kali ya. Gue kalau misalkan pas ngebom di open mic apa stand up nih? Ini sih stand up sih ngomongnya sih. Gue jarang sekali ngebom di stand up yang ada di TV mungkin ya. Gue kalau ngebom banget kayak keringetan aja gitu. Kayaknya sekalinya lu ngebom close mic deh, Bang. Iya betul. Ya kan? Ya tapi gue tidak sekosong itu gitu. Iya sih. Maksud gue tetap jalan aja. Karena menurut gue kalau mau ngebom ya lanjut aja. Pokoknya lu bertanggung jawab untuk show itu. Kalau ngebom lanjut aja, nggak usah aduh sorry, matiin mic-nya, matiin kameranya, nggak usah. Ya intinya jadi ingat peserta suci season baru kemarin ya. Ya intinya kalau udah ngebom ya udah itu kesalahan lu betul.
Jangan pernah nyalahin penonton. Mungkin banyak orang yang bilang, aduh penontonnya nggak asik. Enggak. Kalau lu komika profesional, dimanapun medannya, kalau lucu ya lucu aja gitu. Jangan nyalahin penonton. Nah kalau misalkan udah nggak lucu, ya udah selesaikan. Kalau disuruh stand up 30 menit lu ngebom nggak apa-apa, keringetan tuh. Kadang detak jantung berhenti 5 menit, nggak apa-apa, terus lanjut. Gitu. Kalau ngebom ya lanjut aja, intinya bertanggung jawab atas perintahnya. Perintah kayak firman Tuhan aja, Bang. Makanya. Sorry nih kalau gue terkesan so asik nih. Slow. Siap. Saya juga so asik. Waduh. Masalahnya Bapak so asik sudah punya rekam jejak, kalau saya kan belum ada, mohon maaf. Aduh, iya ngeri juga ya. Itu dia. Nah terus nih Bang, dari ini komik baru cewek nih Bang yang nanya nih Bang. Boleh. Cewek yang nanya. Referensi dapat patahan yang kocak gimana? Sama Kak Jupri kan King of Rule of Three. Triknya gimana? Enggak rule of three banget ya gue. Kalau patahan yang kocak banget ya, kalau gue ngerasa bahwa ini tolol sekali ya udah. Ya gimana ya, kayak lu pernah ngeliat ibu-ibu bau kue nggak sih? Banyak. Kalau yang tiba-tiba ngambil kue masukin di tas tuh sering gue ngeliat tuh pas lagi tahlilan. Maksud gue ibu-ibu yang jualan kue, dia palanya diperban gitu, terus ada kuenya banyak tuh gede. Iya. Nah gue kan ngerasa kayak tololnya gimana ya? Atau mungkin dia boncengin sama Rosi tetap terjaga tuh gitu. Kan anginnya kenceng tapi tetap terjaga dia. Walaupun tikungannya segini tetap rata gitu. Entar kayak sorbannya dibuka gitu, ternyata ada tangannya gitu. Bangke. Kayak gitu-gitulah. Kalau udah ngerasa tolol tuh punchline-nya itu udah punchline gitu. Gokil sih. Emang kalau udah berkah Tuhan mah pasti lucu. Gue malah enggak apa masalah, gue ya gini lah, apa ngelucunya masih sulit. Terus nih pertanyaan apa? Ini gue balik lagi ya. Mungkin gue tarik kata-kata gue. GIF itu bukan karena gue memang lucu, tapi karena sudah gue latih sebelum gue stand up. Itu intinya itu ya. GIF yang gue dapat adalah ketika 3 tahun di SMA itu tuh gue kayak menempa diri gue untuk memang di dunia stand up yang tidak gue sadari. Makanya gue ngerasa gue GIF itu yang itu. Bukan gue dari awal ngelucu kayak gue ngeliat bapak gue baru lahir. Bapak kamu kakek aku ya? Enggak gitu. Aduh. Nah terus ini Bang, apa namanya, lanjut ya. Ini sebenarnya gue sebenarnya nggak tahu maksud pertanyaannya apa. Mungkin lu paham. Tanya gimana cara nulis materi stand up yang bentuknya berbagan-bagan gitu Bang. Oh, ini lebih ke apa namanya? Mind mapping. Oh, mind mapping. Kalau mind mapping itu jujur aja gue nggak begitu jago ya. Mungkin lu bisa ngeliat Ardit Erwanda itu penulisannya itu pakai X-Mind. Dia pakai mind mapping yang banyak, atau enggak ada Ko Herwin. Dia bagannya banyak. Sehingga dari punchline 1 ke 2 itu masih nyambung. Cuman balik lagi, treatment gue kan adalah kalau ada sesuatu hal aneh, gue jadiin tolol, udah itu udah jadi kesatuan jokes tuh. Gitu aja kalau gue. Kayak tukang baskom kan dia tuh kencengnya di baskomnya bukan di mulutnya gitu. Nanti pecah jedar, ini kalau dipecah beneran ganti jualan kayaknya gitu. Ternyata di kantongnya ada chargeran gitu, jadi pas pecah jedar dibuang charger HP. Charger tapi tetap diadu. Terus ini Bang, apa namanya, ini pertanyaan terakhir ya dari anak-anak ya. Ini sebenarnya pertanyaan ini mungkin lo udah pernah dengar pertanyaan kayak gini ya. Kurang lebih pertanyaannya tuh adalah, sebagai seorang stand up komedian, ketika materi kita sama premisnya dengan komika lain, sah saja atau gimana Bang Juk? Karena kan ya kemarin kan sempat heboh ya Bang, soal kasus Vicky yang nyuri beatnya Bang Ridwan Remin soal mandi wajib tuh. Itu gimana tuh? Kalau premis sama, it's okay ya. Karena
ibu-ibu belok kiri sen kanan itu kan adalah premis rame-rame. Ada cewek minta turunin aku sekarang, pas diturunin ngamuk-ngamuk, itu premis rame-rame. Kalau dibawain premis yang sama, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan udah set up sampai punchline sama, itu namanya plagiarisme dong. Dan itu yang nggak halal. Makanya stand up komedian itu lebih sedikit daripada penyanyi karena apa? Karena penyanyi itu boleh cover, Pak. Stand up nggak boleh sama sekali. Bahkan komunitas tuh jeli sekali kalau misalkan ada komik yang pakai materi komik lain, udah kelihatan tuh. Karena delivery-nya kan tolol kan. Orang-orang yang plagiat tuh tolol. Pengen sama tapi beda gitu. Tapi kita tahu itu imitating. Terus kalau ditegur, itu materi orang kan, enggak punya gue, ih kontol. Malah ngeles gitu. Iya. Tapi gue pernah punya materi mirip sama Bang Lolo. Itu bener-bener gue kaget dan gue awalnya menyalahkan. Wah, ini materi gue dicuri nih. Enggak, sebetulnya enggak. Sudut pandangnya aja yang berbeda. Kalau gue kan ada materi cewek, kalau bersin di tempat umum kan, gitu. Kalau misalnya tempat sih, wow, boy, gitu. Bang Lolo gitu. Kalau pacaran baru pertama kali ada batuknya imut tuh, batuk. Pas sudah pacaran, kamu kenapa saya ngiler, batuk lah bangsat, gitu kan. Gitu. Kan mirip kan? Iya. Ya walaupun walaupun kalau dilihat tidak mirip, tetap gue ngerasa bahwa kalau misalkan orang sudah membawakan yang sama, maka tanggung jawab gue untuk mencari yang lain atau membiarkan saja berlalu. Begitu. Jadi kalau misalkan materi lu sama, misalkan nih lu bikin materinya sama komik yang udah masuk TV, ya buang aja. Materi itu banyak. Kevin Hart tuh tiap hari 1 jam, berarti mudah sekali dong bikin materi stand up gitu. Kesalahan, ada banyak kesalahan komik, dan gue ngerasain juga adalah gue tuh begitu sayang sama satu set buat stand up. Jadi kalau misalkan ada yang sama gue marah-marahin, padahal enggak juga. Gue ketawain aja. Banyak komik yang bawain materi sama kayak gue ketawain aja, ngapain sih gitu. Tapi gue ya udah gitu, karena menurut gue berkembang di dunia stand up adalah ketika lu sudah nyaman untuk melihat situasi sekarang dan lu bikin materi stand up. Sebetulnya itu sih. Iya. Tingkat tertinggi stand up tuh itu. Kayak Oki Rengga. Mana ada dia mau materi lama. Materi-materi yang keke itu kasihan, dia lagi makan pentol, biarin aja makan pentol. Ada lo komentar bilang keke nggak makan anak ayam. Masa dibuat kanibal? Keke juga tuh normal loh. Keke normal loh. Kita tahu Keke kan begitu ya. Ngerinya dia mukbang anak ayam kan. Siap. Nih ya guys ya. Kan ngeri. Makanya komika yang gue suka saat ini tuh ya Bang Panji, terus Oki Rengga, Ridwan Remin tuh up to date juga. Walaupun gue ngerasa bahwa materinya tuh mungkin nggak setajam dulu, tapi tuh up to date gitu, materinya enak. Kalau kita denger tuh kayak relate aja sama keadaan sekarang gitu. Intinya gitu. Gokil sih. Nih kalau sama nggak apa-apa lah. Nggak jadi masalah ya premis sama ya, dan nggak apa-apa. Ini benar-benar gue sangat berterima kasih sih Bang Jup, karena alhamdulillah setelah sekian lama episode podcast gue nambah lagi. Setelah sekian lama nambah lagi. Emang sebelumnya siapa aja? Kalau total sih sekarang yang gue ingat ya ada Bang Asap Suwaji, ada Duto Triaji, Bang Duto, terus ada Bang siapa namanya? Ada Kang Isman, ada Bang siapa lagi, gue lupa lagi. Ada Bang Alif maksud gue. Karena kan gue kaget si Alif tuh rupanya tuh satu kampus sama gue. Gue baru tahu pas dia ngomong di Suci lah, junior kampus gue ini. Kaget banget gue tuh. Terus, alright. Iya, makanya ya intinya gue makasih banget lah udah luangin waktu malam-malam kayak gini, dan cepat sembuh lah buat tulangnya. Amin.
Semoga tetap melucui dimanapun itu dan tetap ada di podcast Comika. Comika mah gue ada terus gue. Udah 3 kali. Ya kan sekarang lagi jarang kan karena tulang. Iya sih. Alright lah. Ya makanya. Alright. Dan teman-teman jangan lupa untuk beli digital downloadnya Bang Jupri di Slow Eye ya kan. comika.com/slowayakan. Oke. Ini sumpah ya, gue saking lamanya udah nggak podcast kayak gini, gue lupa cara closing yang bener kayak gimana, Bang Kem. Udah matiin aja rekaman, ribet banget lu. Tentang politik, harus tanda tangan dari sini dari sini. Woi, jangan di sini dong ngomongnya dong, ini di record dong. Sampai jumpa di podcast Kamu Kabar selanjutnya dan sampai jumpa.